Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya peserta pelatihan Diklat IHT ini, nggih. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga senantiasa sehat selalu, nggih, Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan dulu, nggih. Perkenalan, nama saya Puji Lestari. Saya berasal dari SMK PGRI Kuwu, daerah yang dekat objek wisata Bedukuwu. Sudah ada yang pernah tidak ke sana, Bapak Ibu? Belum. Oh, belum. Nanti kalau jenengan punya acara atau punya kesempatan ke sana, monggo dilihat itu objek wisatanya. Itu seperti ada apa namanya, Bu nggih? Tanah tapi bisa beduk-beduk seperti itu. Nah, itulah keunikan. Sebelum kita mengawali IHT pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Masih semangat nggih Bapak Ibu guru, ini Bapak Ibu, ini kan masih pagi nggih, semangatnya masih membara-bara. Saya akan memberikan yel-yel. Saya akan menyontohkan, nanti Bapak Ibu guru menirukan saya nggih. Selamat pagi, pagi luar biasa. Oke. Kita mulai nggih. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Kemudian dilanjutkan, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Monggo Ibu-ibu. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Nah, terima kasih untuk semangatnya Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi tentang pengantar penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, yaitu di sesi yang pertama. Sebentar nggih, Bapak Ibu, saya bukakan slide-nya dulu sambil ditunggu. Sudah bisa dipirsani nggih, Bapak Ibu? Ampun. Sudah, Bu. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Prinsip yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik. Sebentar. Nah ini, berpusat pada peserta didik. Di sini dimaksudkan pembelajaran itu harus memenuhi potensi atau kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Berarti di sini maksudnya seperti ini. Yang pertama tadi kan sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar. Berarti kita harus melihat kebutuhan peserta didik kita. Apa yang mereka butuhkan sesuai dengan perkembangan yang sedang saat ini. Kemudian profil pelajar Pancasila. Nah ini kita harus bisa menumbuhkan rasa itu di dalam peserta didik agar mereka itu tercipta atau menjadi pelajar yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Kemudian prinsip yang kedua yaitu kontekstual. Ini dimaksudkan menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Ini dilihat dari masing-masing tempat kita berada.
Berarti disesuaikan dengan keadaan. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu esensial. Esensial ini dimaksudkan adalah semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan, baik yang diperoleh di dokumen tersebut. Kemudian bahasanya lugas dan mudah dipahami. Tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah. Dokumen ini tidak perlu memuat kembali, misalnya lampiran Kemendikbud, misalkan CP atau struktur, atau yang lain-lainnya dalam dokumen kurikulum operasional ini. Kemudian prinsip yang selanjutnya atau yang keempat adalah akuntabel. Akuntabel ini dimaksudkan dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Berarti ini sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kenyataannya, nggih, Bapak Ibu. Kemudian prinsip yang selanjutnya, Bapak Ibu, yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK, di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Berarti ini peran-peran pemangku kepentingan ini sangat penting sekali. Ya. Kemudian prinsip yang selanjutnya, sudah nggak Ibu? Kemudian selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila. Nah ini profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil kompetensi apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan. Yaitu yang ingin dihasilkan adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kita ke profil pelajar Pancasila berarti tidak lepas dari dimensi pelajar profil pelajar Pancasila, yaitu yang terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini berarti hubungan kita dengan yang Maha Esa. Kemudian 2, berkebinekaan global. Dari kata bineka itu yang mempunyai arti adalah berbeda-beda kita tetap satu. Ya, Indonesia itu kan kaya akan budaya, kaya akan suku. Ya, setiap suku, setiap wilayah itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Ya, kita harus menerima kebudayaan itu dan kita harus saling menghargai. Kemudian yang ketiga, dimensi yang ketiga yaitu bergotong royong. Bergotong royong ini adalah saling membantu. Berarti kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa lepas dari hubungan antara individu dengan individu lain. Kemudian dimensi yang keempat adalah mandiri. Kemudian bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia.
Penjelasan di atas menggambarkan posisi dan fungsi profil Pancasila, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Yang kedua, kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Kemudian yang ketiga, benang merah yang menyatukan segala praktik yang dijalankan di sekolah. Sampai di sini, apa kira-kira ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah saya paparkan, Bapak Ibu? Atau kita Saya, Bu. Monggo Ibu, Bu Koida. Itu kan di prinsip kurikulum ya, Bu ya. Ada yang salah satunya adalah esensial. Itu maksudnya gimana, Ibu? Kok ada prinsip yang namanya esensial? Itu minta penjelasan dan pencerahannya, Ibu. Makasih. Ya, kira-kira Bapak Ibu guru yang lain bisa menambahi, bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Bu Koida, Pak Muhibin atau Pak Supri. Mungkin itu gini Bu, saya mencoba membantu menjawab ataupun sharing pendapat bahwa kurikulum itu harus esensial, berarti harus mengandung unsur yang yang sangat penting gitu. Dan sesuatu yang penting itu merupakan sesuatu yang baru ataupun belum ada ataupun bisa sesuatu yang menjadi tombak ujung tombak. Iya, menjadi ujung tombak gitu, menjadi ujung tombak dari penerapan kurikulum itu sendiri gitu. Oh iya. Pak Muhibin mau menambahi? Peranan aktif ini kan mengandung hal-hal yang dapat membantu siswa, nggih, Bapak Ibu, dalam mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan, kemudian kemampuan yang baru, serta berpikir baru dalam kehidupan. Nah, kita bisa melihat mereka itu sesuai dengan kemampuannya mereka, agar siswa itu berani memunculkan bakat yang ada dalam dirinya. Ya, ada lagi? Berarti fungsinya di situ kurikulum itu sebagai sebagai pedoman ya, mungkin ya pengatur arah mungkin ataupun petunjuk gitu ya, supaya siswa bisa berekspresi, bisa mengeluarkan bakatnya, minatnya mungkin ya. Agar mereka bisa menemukan jati dirinya, mereka mau kemana, saya setelah lulus itu mau jadi apa, saya ingin seperti apa. Kadang kan siswa itu tidak bisa, peserta didik kan belum mengetahui apa kemampuan yang saya miliki, kemudian apa kelebihan saya, apa kekurangan saya, kan seperti itu nih Bapak Ibu. Cukup Bu Koida? Saya masih tertarik Bu ini Bu. Ya Pak Supri monggo. Masih tertarik ini. Ini kalau saya lihat di profil pelajar Pancasila itu kalau saya lihat ini merupakan profil pelajar pemuda masa depan Indonesia ini. Ini yang memang betul-betul harus digali, ditanamkan kepada generasi kita supaya mungkin nantinya ini menjadi goal generasinya ya. Goal generasinya dari generasi-generasi Indonesia yang telah lalu dan yang akan datang, ini mungkin pelajar Pancasila ini menjadi goalnya itu. Ya, karena para anak bangsa, para peserta didik itu kan menjadi tombak perjuangan, gitu. Maksudnya kayak yang memimpin negara pada tahun-tahun berikutnya. Jadi kita harus menanamkan prinsip atau profil pelajar Pancasila agar mereka itu bisa menjadi yang lebih baik, melihat dari dimensi-dimensi yang telah ada tadi, dari ke-6 dimensi tadi. Iya, benar.
Mungkin juga kalau melihat profil pelajar Pancasila, jadi mengingatkan kita bahwa ada kewajiban kita kepada Tuhan, yaitu menjauhi segala larangan dan menjalankan Bertakwa. perintahnya. Ya, jadi anak-anak bisa lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Terus yang sesama manusia juga mereka harus bisa bergotong royong, tidak membeda-bedakan karena kita Indonesia dari berbagai suku. Saya ingat betul pada waktu Bung Karno ya dan teman-teman Muhammad Yamin Supomo merumuskan Pancasila itu luar biasa sekali. Iya, untuk peristiwa Rengas Dengklok ya Bapak Ibu. Iya betul, peristiwa Rengas Dengklok itu untuk memutuskan nomor 1 itu loh Bu, yang berketuhanan itu kan sangat alot Bu, itu kita bisa mengambil dari situ mungkin itu ya Pak. Yang pertama kan syariat Islam, kemudian agama di Indonesia kan tidak hanya Islam, ada berbagai agama. Akhirnya yang kata Islam itu makanya kan Esa, iya betul. Ya, setuju. Esa itu kan yang berarti salah satu unsur dari profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global itu mungkin diambil dari proses dari sana gitu. Iya, betul. Ya, setuju, proses Pak. penyusunan teks proklamasi itu karena pernah perjuangan para pemuda itu sangat menggebu-gebu ingin cepat merdeka, karena merdeka itu kan bukan sebuah pemberian atau sebuah janji, tapi adalah usaha dari bangsa Indonesia sendiri. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Satu lagi. Ini saya tertarik di dalam prinsip melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini. Jadi yang selama ini mungkin kita sebagai guru mata pelajaran itu kurang begitu memahami ya sejauh mana keterlibatan dunia industri terutama di dalam perumusan kurikulum atau penyusunan kurikulum operasional gitu di sekolah. Nah, ini sejauh mana kira-kira Bu? Artinya perannya itu ada di sebelah mana gitu? Bu Koida mau menanggapi dari Pak Supriyadi tentang tadi dunia industri Dudi? Ya mungkin perannya kalau menurut saya sangat banyak sekali Bu. Contohnya yang ada realita di sekolah saya, adanya BLKK kerjasama dengan Dudika. Sekarang kan Dudika ya, dunia kerja dan dunia industri, itu sangat berperan sekali karena menciptakan generasi skill-skill anak-anak hebat. Itu sangat tugasnya sangat efektif sekali untuk untuk dalam arti kerjasama dengan kemajuan SMK itu ada di salah satu perannya adalah satunya. Sebetulnya mungkin Dudika itu juga salah satu unsur yang menentukan juga ya. Artinya siswa itu nanti setelah mengikuti pembelajaran di sekolah itu kan nanti mau kemana berarti Dudika itu juga sangat menentukan ya berarti ya. Iya. Iya Bapak Supri, Dudika itu sangat berperan dalam melibatkan pemangku kepentingan tadi. Iya. Cukup nggih? Mungkin cukup Bu. Iya. Pemaparan materi dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di Satuan Pendidikan cukup. Apabila nanti mau sharing, mau tanya, nanti bisa tanya-tanya lewat WA atau lewat apapun. Ya, sebelum saya akhiri, nanti ada tugas, ada LK buat Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan menganalisis prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan di tempat di sekolah Anda masing-masing. Nanti tugasnya dikirimkan di WA. Saya kirimkan tadi. Saya akhiri. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, saya sebagai narasumber mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.